Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Raja Neraka datang kepada Bulgui dengan menaiki ular dari 12 cabang bumi yang baru untuk membunuh Bulgui. Terlihat bahwa Bulgui pun tertawa terbahak-bahak karena mendengar hal itu dari Raja Neraka, sembari mengejeknya sudah pikun dan meminta Raja Neraka untuk berbicara hal yang masuk akal. Sontak kata-kata Bulgui itu pun membuat Sasa, si ular dari 12 cabang bumi pun tersinggung dan marah. Namun Raja Neraka menenangkan Sasa serta memintanya untuk mundur dari tempat ini, karena tempat ini masihlah berbahaya baginya. Melihat hal itu, Bulgui pun merasa heran dengan kemarahan bocah ular itu. Ditambah lagi dirinya juga tak menyangka Raja Neraka akan menjadikan hewan kecil itu sebagai bawahannya. Itu menandakan jika kualitas Raja Neraka juga sudah turun jauh. Raja Neraka pun menanggapi hal itu dengan berkata jika bukankah Bulgui yang malah memanfaatkan bawahannya sebagai umpan karena takut dengan dirinya. Bulgui pun tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu dan sembari memegang tangan Jiwo, Bulgui beralasan bahwa dirinya membiarkan mereka berada di dekatnya karena menganggap mereka berguna dan dirinya tak pernah menjadikan makhluk-makhluk rendahan sebagai bawahannya. Kemudian menambahkan bahwa sepertinya sedari tadi Raja Neraka terus menatap ke arah manusia yang dipegangnya itu dan membuatnya bertanya-tanya. Ternyata dia adalah manusia yang Raja Neraka terima sebagai bawahannya. Itu sungguh luar biasa. Apakah Raja Neraka masih memikirkan kesalahannya di masa lalu? Lalu menambahkan bahwa ada pepatah yang mengatakan jika masa lalu itu kusut, maka masa depan juga tak akan membaik. Raja Neraka pun membalas dengan berujar agar Bulgui menghentikan omong kosongnya itu. Kemudian Bulgui pun melepaskan Jiwo dari genggamannya sembari berujar bahwa Raja Neraka pasti telah membunuh para bawahan miliknya dengan sadis dan juga sudah tahu apa yang menjadi tujuannya. Maka dari itu sebaiknya mereka tak usah bertele-tele lagi. Kemudian Bulgui kembali menyapa Raja Neraka dengan mengatakan senang bertemu dengan Raja Neraka setelah sekian lama dan meminta agar Raja Neraka menjadi mangsanya. Bersamaan dengan hal itu, Bulgui pun mengaktifkan pakaian jenazahnya sembari berujar pertahankan dosa-dosamu tak terkalahkan. Lalu Bulgui pun melompat ke arah Raja Neraka untuk menyerangnya. Sedangkan Raja Neraka merespon dengan memakai pakaian jenazahnya yaitu janin ular mati, serta menggunakan teknik pembonsaian jiwa pertama peringatan langsung untuk menyambut serangan dari Bulgui. Akan tetapi, dengan percaya dirinya, Bulgui pun berkata bahwa itu tak akan mempan kepadanya dan benar saja Bulgui pun langsung menangkap Raja Neraka dengan kedua tangannya lalu membantingkan Raja Neraka ke atas tanah dengan sekuat tenaga. Tak sampai di situ saja, Bulgui pun kembali melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah Raja Neraka yang masih bisa ditahan oleh Raja Neraka walaupun darah segar keluar dari mulutnya. Kemudian dengan muka menahan rasa sakit serta kekesalannya, Raja Neraka memuji Bulgui yang ternyata dia kuat juga. Lalu menggunakan api neraka ke arah Bulgui untuk menghentikan serangan pukulan bertubi-tubinya dan melompat mundur ke belakang untuk mengambil jarak. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun dalam hatinya berujar bahwa pakaian jenazah milik Bulgui adalah tak terkalahkan yang memiliki efek sederhana namun sangat mengerikan, di mana dia tak akan terpengaruh oleh serangan apapun. Dulu jika mereka sedang bertempur, Bulgui selalu berada di sampingnya berdiri dengan tegap di posisinya sambil menahan semua serangan yang dihujankan ke arahnya. Tak peduli sebanyak apapun anak panah yang dilontarkan, sebanyak apa sambaran petir dan lahar yang ditembakkan, dia tak pernah terluka.
Bersamaan dengan hal itu, di sisi lain di tempat itu terlihat Nomang juga menceritakan tentang kekuatan Bulgui itu kepada Jiwo yang membuat Jiwo pun terkejut saat mendengarnya. Lalu Nomang kembali menjelaskan bahwa efek samping dari pemakaian pakaian jenazahnya itu juga sangat ekstrim, yaitu Bulgui kehilangan panca inderanya. Dan lagi alasan dia berjalan dengan keempat kaki pun karena dia tak merasakan tubuhnya melemah sama sekali. Namun Jiwo terlihat bingung karena sebelumnya Bulgui bisa mengejar dirinya dengan cepat dan masih bisa diajak berbicara. Nomang yang mendengarnya pun berkata bahwa itu semua karena Bulgui memiliki indera keenam yang diberikan oleh Raja Neraka sendiri. Lalu bertanya-tanya apakah dia benar-benar Bulgui yang dirinya kenal dahulu. Kelihatannya dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan menduga jika hal itu kemungkinan karena Bulgui sudah terlalu banyak menyerap energi. Jiwo pun dengan khawatirnya bertanya apakah tak ada peluang mereka untuk menang dan haruskah mereka juga ikut bertempur. Mendengar hal itu, Nomang pun terlihat serius memikirkan jawaban yang tepat yang akan diberikan kepada Jiwo dan teringat akan pesan dari Raja Neraka yang menyuruhnya untuk menunggu sinyal darinya untuk bergerak. Kemudian berkata bahwa Raja Neraka pasti memiliki sebuah rencana. Jadi untuk saat ini lebih baik mereka menunggu dan percaya kepada Raja Neraka. Lalu kembali ke pertarungan antara Raja Neraka dan Bulgui, terlihat bahwa Raja Neraka dengan brutalnya melayangkan tebasan berkali-kali ke arah Bulgui, namun dengan santainya Bulgui berkata bahwa sekalipun Raja Neraka berusaha seperti itu, namun Raja Neraka tetap tak akan bisa melukai tubuhnya. Maka dari itu lebih baik Raja Neraka menyerah saja dan menjadi energi untuk dirinya. Akan tetapi Raja Neraka tak menanggapi serius hal itu dan bertanya kenapa Bulgui membunuh banyak orang seperti itu padahal tak ada yang kurang dari Bulgui menurutnya. Bulgui pun memukul keras ke arah Raja Neraka namun bisa dihindari sembari berujar apakah Raja Neraka sudah melupakan kondisi tubuhnya. Dirinya sama sekali tak merasakan apapun gara-gara pakaian jenazah sialan yang tak bisa dilepas ini. Rasanya dirinya seolah meronta-ronta di dalam kegelapan yang tak berujung. Bahkan dirinya juga tak tahu apakah dirinya sedang bernafas atau sedang berbicara. Dirinya hanya bisa mengetahuinya lewat indera keenamnya saja. Raja Neraka pun kesal dan emosi mendengar, hanya karena alasan itulah Bulgui membunuh dan melahap para manusia. Padahal dia hanya perlu meminta bantuan Tolpo untuk menyelesaikan masalahnya itu. Namun dengan sedikit meremehkan dan muka sarkasnya Bulgui berujar bahkan seorang Raja Neraka saja hanya bisa mengembalikan indera keenamnya saja. Mana mungkin Tolpo bisa membantu dirinya? Lagi pula mana mungkin dirinya meminta bantuan makhluk yang dulunya rekan kerjanya? Tentu saja dirinya tak bisa melakukan hal itu. Raja Neraka pun menerka-nerka dan berkata bahwa jangan-jangan alasan Bulgui sebenarnya membunuh dan menyerap energi para manusia itu karena tak ingin ditipu oleh Tolpo. Namun Bulgui menjelaskan sembari menyerang Raja Neraka dengan mengatakan bahwa mereka adalah dewa, makhluk luar biasa dan agung. Lebih baik mereka melahap makhluk rendahan dan berinkarnasi daripada menundukkan kepala pada makhluk seperti Tolpo. Bukankah itu sungguh memalukan? Bersamaan dengan hal itu, sembari mengeluarkan senyuman penuh arti, Bulgui pun menggunakan teknik mustahil dikalahkan kedua monster manusia gempa dahsyat. Yang dimana dengan hanya menekan telunjuk tangannya ke atas tanah, gempa bumi berskala besar pun terjadi dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Raja Neraka pun menatap dengan tatapan mengerikan ke arah Bulgui setelah Bulgui melakukan serangan itu yang membuat Bulgui pun tersenyum. Karena tatapan itulah yang selama ini dirindukan olehnya. Maka dari itu lebih baik mereka berdua saling melawan saat ini. Kemudian setelah itu Raja Neraka pun menggunakan teknik pembonsaian jiwa pertama peringatan langsung untuk menebas Bulgui. Lalu Bulgui membalasnya dengan teknik mustahil dikalahkan kebangkitan getaran di mana Raja Neraka merasakan sebuah getaran di bagian tengah pedangnya. Sedangkan Bulgui menyeringai setelah melakukan serangan itu yang membuat Raja Neraka terpental ke belakang. Raja Neraka pun sembari sedikit terhuyung berujar bahwa ini merupakan pertama kali baginya melihat teknik Bulgui itu dan menduga jika teknik itu sepertinya diciptakan setelah dirinya pensiun.
Lalu dalam hati berujar jika dampak serangan Bulgui itu masih tersisa hingga tubuhnya pun masih terasa bergetar. Namun lamunan itu pun disadarkan oleh Bulgui yang tiba-tiba sudah ada di dekat Raja Neraka, berkata bahwa Raja Neraka melihat kemana saat ini, dan bersamaan dengan hal itu mereka pun kembali saling bertukar serangan dengan kecepatan luar biasa. Lalu dalam keadaan itu Bulgui sembari tertawa senang berkata ternyata Raja Neraka persis seperti apa yang telah Somsom katakan, yaitu Raja Neraka sudah mulai melemah. Dan menertawakan usaha Raja Neraka itu dengan mengatakan bahwa biarpun seperti ini dirinya merupakan setengah dewa. Dan bukankah perlawanan Raja Neraka itu terlihat terlalu memaksakan jika melawan dirinya tanpa kemampuan apapun seperti itu. Bahkan Raja Neraka juga tak bisa menangkis serangan darinya dengan semestinya. Kemudian memukul Raja Neraka hingga membuat Raja Neraka pun terpental. Meski begitu, Raja Neraka masih bisa melancarkan serangan kuno ke arah Bulgui, namun semua itu sia-sia karena Bulgui pun tak bergeming setelah menerima serangan itu. Lalu sembari menyeringai Bulgui berujar, bukankah dirinya sudah mengatakan sebelumnya jika serangan Raja Neraka itu tak akan mempan kepadanya? Setelah itu melayangkan serangan menggunakan teknik mustahil dikalahkan kedua kebangkitan getaran. Bersamaan dengan hal itu Raja Neraka pun terpental dan seluruh tubuhnya pun terkena efek getaran bertubi-tubi mengenai tubuhnya dan terlempar jauh ke belakang. Kemudian Bulgui berujar bahwa apakah Raja Neraka sudah merasakan perbedaan level di antara mereka berdua dan merasa putus asa? Raja Neraka pun tak menanggapinya dan mengikat pedang ke tangannya menggunakan kain dari bajunya yang sobek, lalu menatap tajam ke arah Bulgui sembari menaruh pedangnya ke atas pundak. Sontak hal itu pun membuat Bulgui mundur ke belakang dan dalam hatinya berujar bahwa jelas-jelas dari tadi dirinya lebih unggul dan yang terkena serangan dengan mengenaskan adalah Raja Neraka. Tapi yang mengherankan adalah dirinya merasa ketakutan melihat sosok Raja Neraka saat ini. Kemudian langsung kembali menyerang Raja Neraka menggunakan teknik mustahil dikalahkan kebangkitan getaran lagi. Namun kali ini Raja Neraka dengan kepercayaan dirinya berujar bahwa setelah dilihat-lihat, ternyata teknik yang Bulgui kembangkan selama 300 tahun hanya itu saja. Dan dalam hatinya juga memahami bahwa memang tubuhnya tak bisa terluka dan kekuatannya juga luar biasa. Sebagian besar makhluk pasti akan berlutut di hadapannya sehingga dia tak perlu berusaha keras. Lalu setelah itu dengan teknik pembonsaian jiwa ketika ujung tebing, Raja Neraka mengayunkan pedangnya ke arah Bulgui hingga benturan keduanya pun tak dapat dihindarkan lagi, serta membuat Raja Neraka kembali terpental ke belakang. Kemudian sembari terhuyung dan tubuh berlumuran darah, Raja Neraka menyayangkan usahanya itu yang hampir saja berhasil. Dan Bulgui pun bertanya sebenarnya apa yang telah Raja Neraka coba lakukan saat ini. Sedangkan Nomang yang bersama dengan Jiwo pun berujar bahwa rupanya Raja Neraka sudah gila, dan Jiwo menanyakan memangnya apa yang sedang Raja Neraka ingin lakukan saat ini. Nomang pun menjelaskan bahwa Raja Neraka harus menerima serangan Bulgui dengan sangat cermat karena tubuh Bulgui yang sangat kuat. Ditambah lagi pertarungan kali ini tingkat kesulitannya semakin tinggi karena teknik kebangkitan getaran mirip Bulgui. Getaran yang keluar dari ketidakteraturan kepalan tangannya itu menggoyahkan dan membuat pedang Raja Neraka sedikit terpental, serta bagaikan bola besi licin yang bergetar tak teratur dan melayang dengan kecepatan luar biasa. Tingkat kesulitannya sama seperti harus menusukkan jarum ke titik tengah bola itu. Bahkan kecepatan Bulgui saat ini sudah melebihi Raja Neraka. Maka dari itu, Raja Neraka saat ini menggoyangkan jarum yang disebut dengan pedang dan mencoba untuk menghentikan getaran Bulgui. Ditambah lagi, Raja Neraka juga tahu bahwa pedangnya hanya bisa mencapai Bulgui jika dia menghancurkan teknik kebangkitan getaran itu. Dan tentu saja hancurnya teknik itu dengan cara yang gila, di mana hanya mungkin terjadi karena sang lawan adalah Raja Neraka. Kemudian berpindah ke tempat Bulgui yang saat ini terlihat bahwa dia sedang mengeluarkan banyak keringat dingin di kepalanya karena merasa terkejut setelah mengetahui bahwa Raja Neraka ingin menghancurkan hasil latihannya selama 300 tahun hanya dengan mengayunkan beberapa ayunan pedangnya. Raja Neraka pun dengan muka datarnya berujar bahwa saat ini dirinya harus mewujudkan keajaiban.
Namun perkataan itu membuat Bulgui geram dan menyerang Raja Neraka bertubi-tubi, namun masih bisa ditangkis oleh Raja Neraka. Dan bentrokan saling serang antar keduanya pun terus berlanjut dengan sengit. Sedangkan Jiwo yang melihatnya pun berkata bahwa saat ini Raja Neraka sudah mengeluarkan banyak darah, dan bukankah mereka saat ini setidaknya harus ikut bertarung untuk membantu Raja Neraka? Akan tetapi Nomang melarangnya karena jika Jiwo ke sana maka dia hanya akan mengganggu saja. Kemudian dengan muka serius dia bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa yang sedang dipikirkan oleh Raja Neraka karena menghancurkan teknik Bulgui tak cukup untuk bisa disebut keajaiban. Akan lebih baik jika Raja Neraka menyeretnya ke neraka dan bertarung dengannya di sana. Lalu Nomang pun ternotis dengan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari Raja Neraka itu. Karena jika dipikir-pikir, saat Raja Neraka menangkap Sion, Raja Neraka juga sekalian memperbaiki satu neraka. Kemudian Nomang pun berubah ke wujud manusianya sembari berkata bahwa pantas saja Raja Neraka butuh waktu lama untuk memperbaiki satu neraka. Dan lain ceritanya jika yang dimaksud Raja Neraka adalah neraka itu. Lalu Nomang tersenyum ceria sembari mengatakan bahwa Raja Neraka benar-benar atasan yang gila. Haruskah dirinya memanaskan tubuhnya setelah sekian lama? Jiwo pun terlihat terkejut melihat Nomang berubah ke wujud manusianya dan bertanya, Nomang ingin pergi kemana padahal sebelumnya mengatakan bahwa mereka hanya akan mengganggu jika pergi ke tempat Raja Neraka saat ini. Nomang pun menanggapi dengan senyumannya bahwa saatnya telah tiba. Dan jika tebakannya memang benar, maka situasi pasti akan segera berbalik. Kemudian kembali ke pertarungan Raja Neraka dan juga Bulgui yang masih berjalan sengit. Terlihat bahwa Bulgui tertawa bahagia sembari mengatakan bahwa ternyata Raja Neraka bukan apa-apa, meskipun sudah bersikap sombong dan mengajak Raja Neraka untuk segera mengakhiri pertarungan kali ini. Bersamaan dengan hal itu, Bulgui pun menggunakan teknik mustahil dikalahkan kedua monster manusia gempa dahsyat. Dengan satu jarinya diarahkan ke arah Raja Neraka. Sedangkan Raja Neraka menggunakan teknik pembonsaian jiwa pertama peringatan langsung bebas getaran. Bersamaan dengan hal itu, serangan keduanya pun saling beradu, namun tak terjadi apapun yang membuat Bulgui terkejut karena kekuatannya telah hancur. Dan Raja Neraka berujar bahwa pedangnya telah berhasil mencapainya, lalu meminta Nomang untuk memulainya. Bersamaan dengan hal itu, Nomang pun sudah berada di belakang Bulgui dan mengaktifkan pakaian jenazahnya dengan berujar, lupakan dosa-dosamu, retropeksi. Kemudian diperlihatkan tepatnya di tempat Baekwo berada saat ini. Di sana Baekwo sedang sibuk untuk mengevakuasi para penduduk ke tempat yang lebih aman untuk berjaga-jaga. Lalu berujar bahwa akhirnya Raja Neraka dan Bulgui pun saling berhadapan saat ini. Tak hanya itu saja, dirinya juga merasa bahwa kemungkinan kini dirinya harus memasrahkan semuanya kepada langit, serta berharap Raja Neraka akan baik-baik saja. Kemudian kembali ke pertarungan Raja Neraka, diperlihatkan bahwa Bulgui terkejut dengan kehadiran Nomang yang tiba-tiba dan memakai pakaian jenazah retrospeksinya itu. Sontak hal itu membuat Bulgui pun menjadi lupa akan apa yang baru saja terjadi. Karena tiba-tiba dirinya menjadi jauh dari arena pertarungannya dengan Raja Neraka. Lalu menduga jika Raja Neraka saat ini sedang kabur. Akan tetapi tak lama setelah itu Bulgui pun kembali berpindah tempat dan juga melupakan apa yang sedang terjadi kepadanya saat ini. Kemudian Bulgui pun akhirnya menyadari bahwa semua itu merupakan efek dari kemampuan pakaian jenazah Nomang, yaitu retrospeksi. Jadi dirinya terus saja melupakan berbagai hal. Lalu tempat itu pun kembali berubah dan Bulgui dalam hatinya berujar bahwa retrospeksi yang digunakan oleh Nomang itu cukup lemah. Ditambah lagi durasi kembali ke masa lalunya juga singkat. Akan mustahil jika dia terus menggunakannya tanpa dirinya sadari. Ditambah lagi dirinya juga yakin bahwa Nomang telah menggabungkannya dengan kekuatan menghapus ingatan dan memunculkan situasi menyebalkan seperti ini. Padahal dirinya berpikir bahwa Raja Neraka lah yang akan menggunakan retrospeksi itu. Tak disangka Raja Neraka akan mempercayakannya kepada Nomang.
Kemudian dengan kemarahan yang tak tertahankan lagi dan otot-otot di wajahnya semakin menegang, Bulgui pun berujar agar Raja Neraka tak meremehkan makhluk setengah dewa ini, karena dirinya tak akan kalah dari Nomang. Bersamaan dengan hal itu, Bulgui pun mengingat semuanya tentang kebangkitan Ketaran yang sudah hancur, dan yang dibutuhkan oleh Raja Neraka saat ini adalah waktu. Jadi Raja Neraka telah meminta Nomang untuk mengikat kakinya selama 12 jam. Dengan santainya Nomang pun memuji Bulgui dengan berkata bahwa dirinya tak menyangka jika Bulgui bisa mengingatnya sendiri. Sedangkan Bulgui pun dengan keyakinannya berkata bahwa dirinya memang tak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Raja Neraka. Namun begitu dirinya menyadari hal itu, Raja Neraka tak akan bisa bergerak sesuai dengan kemauannya. Kemudian Nomang pun menanggapinya dengan terbatuk lalu berujar bahwa dirinya saat ini bisa benar-benar mati, dan merasa jika kesenjangan level itu bukanlah hal yang bisa diabaikan. Bahkan saat ini dirinya tak bisa lagi menggunakan retrospeksinya. Sontak hal itu pun langsung membuat Bulgui menangkap Nomang menggunakan kedua tangannya sembari berujar bahwa keputusan Nomang menunjukkan dirinya sungguh berani, padahal dia sudah tak bisa menggunakan pakaian jenazahnya. Lalu bertanya apakah Nomang ingin bertarung jarak dekat dengannya. Nomang pun menjawab dengan mengatakan mana mungkin dirinya akan menang jika bertarung fisik melawan Bulgui. Kemudian Bulgui pun meminta Nomang untuk memberitahunya kemana kaburnya Raja Neraka, maka dirinya akan membiarkan Nomang tetap hidup. Namun di luar dugaan, Nomang malah menginfokan jika saat ini matahari sudah terbit dan itu menandakan bahwa dirinya telah berhasil menjalankan tugasnya. Bersamaan dengan hal itu, sebuah retakan pun muncul dari belakang Bulgui dan sebuah api besar keluar dari retakan itu menyeretnya masuk ke dalam retakan itu. Bulgui yang mengalami hal itu pun dalam hati berujar bahwa dirinya memang tak memiliki panca indera, tapi dirinya bisa memahaminya dengan pasti bahwa tempat yang memiliki tanah kehitaman, asap yang membuat sesak, sungai lava yang mengalir, belerang yang hangus terus-menerus, dan tempat yang terbakar tanpa henti itu adalah neraka besar yang merupakan neraka super panas. Ditambah lagi pemilik tempat ini adalah Raja Neraka. Lalu terlihat bahwa di sana ada sosok Raja Neraka yang sedang berdiri sembari berkata, "Sinar api, datanglah kepadaku." Bersamaan dengan hal itu, sebuah api besar dari gunung lava pun mencuat keluar menuju ke arah Raja Neraka. Dan di neraka super panas itu meningkatkan fisik Raja Neraka dengan syarat. Ditambah lagi Raja Neraka sudah lama berada di tempat itu, jadi kemampuan fisiknya tak diragukan lagi telah meningkat. Menyadari hal itu, Bulgui pun terkejut setelah mengetahui alasan Raja Neraka mengulur waktu adalah karena hal ini. Kemudian berteriak kepada Raja Neraka mengatainya seperti orang gila dan bertanya kenapa Raja Neraka sampai berbuat sejauh itu. Sembari mendekat untuk menyerangnya, Raja Neraka pun beralasan bahwa dirinya harus membuat keajaiban. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun memukul kepala Bulgui hingga membuatnya sedikit terhuyung. Lalu Bulgui berujar bahwa Raja Neraka tak akan bisa menyerangnya dengan cara sesederhana ini. Sebab dalam pertarungan, kekuatan fisik bukanlah segalanya. Lalu menggunakan teknik mustahil dikalahkan keempat busur raksasa tingkat lanjut untuk menyerang Raja Neraka dan disambut oleh teknik peringatan langsung oleh Raja Neraka. Di mana saat itu Raja Neraka pun mengayunkan pedangnya ke arah Bulgui dan mampu mendorongnya ke belakang. Namun Bulgui masih bersikap arogan dan sombong berujar bahwa Raja Neraka belum belajar apapun dengan melawan dirinya yang tak terkalahkan dan merupakan perisai yang tak bisa ditembus. Karena semua usaha itu pasti akan sia-sia saja. Akan tetapi Raja Neraka dengan bersiap menyerang Bulgui pun berujar bahwa walaupun Bulgui berkata seperti itu, kenyataan yang terlihat saat ini adalah Bulgui juga masih berusaha keras untuk menghalau seluruh serangannya itu. Kemudian Bulgui menggunakan teknik kebangkitan Ketaran untuk kembali menyerang Raja Neraka dan disambut oleh Raja Neraka menggunakan teknik pembonsaian jiwa kedua bebas Ketaran yang dikombo menggunakan kono 6 kali tembakan yang langsung menembakkan api besar ke arah Bulgui. Namun tangan Bulgui pun masih bisa menembus api itu untuk kembali menyerang Raja Neraka. Menghadapi situasi itu, Raja Neraka pun berujar dalam hatinya bahwa yang dirinya butuhkan saat ini bukanlah waktu,
melainkan fokus untuk melakukan langkah mundur setengah, dan setelah itu maju 2 langkah sebelum menebas. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka pun melesat maju menebas rambut Bulgui yang membuat Bulgui pun terlihat bingung dan ketakutan melihat momen itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.